Oke, hai pemirsa, jumpa kembali ya seperti biasa di channel YouTube Nia Supriyati. Oke, hari ini saya akan bercerita pemirsa ya, cerita misteri begitu pemirsa. Karena berhubung hari ini libur ya, konten kuenya jadi ya kita konten yang ada aja ya, yang penting bisa menghibur pemirsa semua dimanapun berada. Dengan tidak mengurangi rasa hormat ya dari diri pribadi saya, mohon maaf sebelumnya bila ada suatu kesalahan yang disengaja ataupun yang tidak disengaja pemirsa ya, jadi konten-konten saya terutama di konten misteri ini. Mungkin bila ada sesuatu pihak yang merasa kurang berkenan, mohon untuk dimaafkan lahir dan batin pemirsa ya, karena ini adalah sesuatu hal yang mungkin bisa dibilang tidak masuk logika, tapi kalau memang orang yang paham akan hal ini mungkin bisa dipahami ya. Oke, mohon maaf sebelumnya, saya di sini bukan untuk melebihi daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya bisa untuk menyampaikan dan menceritakan apa yang sudah terlihat, terdengar dan terasa begitu pemirsa ya. Oke, mohon maaf ini di dapur pemirsa ya, karena kalau untuk di ruang teras depan ya lagi rame-ramenya ya acara Agustusan. Oke, kita tetap harus merayakan dengan semangat ya. Oke, langsung aja pemirsa ya, kita akan bercerita hal yang mungkin ada sesuatu hal yang bukan aneh ya, jadi sesuatu hal yang kurang nyaman lah, karena orang yang bukan sensitif ya, orang yang bisa merasakan hal itu ya, secara mata batin, secara lewat alam bawah sadar, kemudian secara mata telanjang. Jadi ya inilah begitu. Jadi hal yang seperti ini mungkin ada beberapa orang yang bisa merasakannya sama begitu ya, atas kehadiran makhluk-makhluk astral seperti ini. Kalau yang tidak mengerti tidak akan bisa paham sama sekali apakah itu makhluk astral, begitu aja. Karena beraneka ragam ya, mulai dari penciuman kita, mencium sesuatu nih yang aneh, kemudian kita bisa melihat sesuatu yang lain daripada yang lain ya, selain sosok manusia ternyata ada sosok lain pemirsa ya. Oke. Waktu itu saya mohon pemirsa ya, waktu itu saya akan ceritanya punya simpanan lah pemirsa ya, berupa apa ya, aset lah, tapi udah oper kepada orang lain ya. Saya di situ betah sebetulnya ya, nyaman begitu, adem, bisa menenangkan pikiran lah, tidur pun nyenyak ya. Tapi selama saya beberapa hari merasakan sesuatu hal yang janggal pemirsa ya. Waktu itu ketika saya baru pertama kali ya untuk tidur di tempat tersebut ya, karena setiap saya untuk pertama kali singgah ke suatu tempat yang baru ya, seperti rumah ataupun seperti tempat yang angker, pasti akan sesuatu hal yang menampakkan diri lewat alam bawah sadar saya ya, baik secara langsung maupun tidak langsung ya, baik lewat mimpi maupun secara kasat mata yang bisa dilihat dengan mata telanjang sendiri ya.
Waktu itu kan saya belum ditempatin sepenuhnya ya, masih banyak yang harus direhab di situ ya, dari mesin, kemudian bagian dapur dan kamar mandi harus direhab ya, karena demi kebersihan lah. Saya waktu itu pasang san ya kalau nggak salah ya, itu siang-siang ya, pada asar lah kalau nggak salah. Kalau memang itu betul waktunya pada asar, mungkin saya lupa ingat demi saya, bukan karena lupa ingatan, lupa ingat begitu. Jamnya nggak tahu jam berapa karena lupa lagi demi saya, karena sanyo yang saya pakai itu yang di rumah, yang di tempat itu agak terganggu ya. Sebelum saya menunggu tukang servis sanyo, saya kan duduk di situ pemirsa saya sendirian. Setelah saya menunggu beberapa waktu, duduk ya di ruang tengah, ceritanya itu siang hari, siang bolong pemirsa saya, matahari masih bersinar begitu ya. Seng itu, seng pemirsa saya, bau kemenyan pemirsa saya. Bau kemenyannya itu ciri khasnya apa ya? Kemenyan yang udah bertahun-tahun lamanya begitu ya dipakai. Jadi menyannya itu ciri khasnya apa, sangat seget ya, jadi sangat nyengat sekali bau kemenyannya pemirsa saya. Satu kali lewat nih, bau kemenyan, padahal nggak ada orang, nggak ada siapa-siapa, saya di situ sendiri pemirsa saya, karena orang-orang tetangga di situ sampai kaget, kok ibu bisa betah tinggal di situ katanya. Aduh, kata saya, ada apa begitu ya. Allah Akbar, niatkan aja lah kita mah niatnya pengen ngadem gitu ya, menenangkan pikiran lah, untuk menyembuhkan mental saya, maksudnya begitu ya, karena sesuatu hal yang menenang batin ya, saya harus bisa menenangkan diri begitu aja demi kesehatan pemirsa saya. Setelah satu kali lewat yang bau kemenyan kan, saya duduk nih, enggak saya gubris pemirsa saya, enggak saya tanggapi ya si bau kemenyan itu, karena sesuatu hal yang bau kemenyan pasti ada sangkut pautnya dengan makhluk astral ya. Dua kali nih lewat lagi di hadapan muka saya, lewat lagi bau kemenyan lagi, dua kali pemirsa saya. Saya kemudian berdiri dan jalan ya ke depan bagian pintu untuk menunggu si bapak yang nyervis mesin sanyo ya. Saya duduk lagi, ceritanya lagi pemirsa, bau kemenyan lagi. Aduh ya udah waktunya mepet begitu, mana ya si bapak teh ditungguin, jadi mudah-mudahan secepatnya lah ya cepat beres begitu pemirsa ya. Setelah itu beres sudah ya, udahlah kelar. Setelah semuanya rapi, setelah semuanya beres, ceritanya saya beberapa hari menempati tempat tersebut ya. Hari pertama untuk kita berkumpul di situ dengan anak-anak ya, kita nyoba nih ya, bukan uji nyali, kita mencoba tidur di situlah pertama kali dengan anak-anak ya, karena anak-anak juga pengen tahu lah suasananya seperti apa. Waktu itu ya anak saya mungkin lagi sakit karena telinganya agak-agak infeksi ya, karena kesakitan juga ya, akhirnya ya kita kasih tes obat telinga ya, biar anak saya nggak nangis begitu. Secara itu sembuh ya karena udah diobatin, tapi anak saya kan aktif, anaknya ya, jadi ya lari sana lari sini lah, karena ingin tahu lah rumah yang kita huni ya dulu begitu pemirsa ya. Saya berada di kamar yang belakang dan anak-anak berada di depan sambil nonton TV pemirsa ya. Saya kan lagi tidur pemirsa ya, kemudian ada suara wanita di situ ya, Dede,
Padahal saya masih tidur ya, saya lagi tidur pemirsa saya itu jam 8 malam tuh. Itu masih ibaratnya belum seram-seram amat ya, belum tengah malam begitu ya. Kok ada yang manggil Dede, kata saya tuh, saya sambil agak melek dikit ya. Itu siapa yang manggil Dede, kata saya teh. Perempuan pemirsa saya, sosok perempuan lah. Terus anak saya yang bungsu bilang begini, mama panggil Dede. Mama panggil Dede barusan ya, kok ada yang manggil Dede mah, katanya begitu. Dede, katanya begitu. Lah Dede, mama kan lagi tidur, kata saya teh, lagi bobo di sini di kamar belakang karena mama capek habis beres-beres begitu ya. Ternyata tidak saya gubris, sudahlah. Yang tadi pagi aja kemenyan ya, saya nggak tanggapi ya. Jadi mohon maaf, saya di sini bukan untuk tidak menghargai, karena kalau kita takut untuk menghadapi sosok astral ya, masih ada yang maha kuasa ya yang harus kita takuti pemirsa begitu ya. Jadi makhluk itu ya jin atau apalah, nggak ngerti pemirsa saya, karena saking polosnya saya jadi saya nggak mengerti, nggak ngeh. Padahal dari kecil saya bisa melihat ya hal-hal seperti itu. Oke, setelah anak saya tidur nyenyak di situ ya, paginya kita pulang ke tempat yang lama. Kemudian daripada ini rumah kosong, saya bersihkan, saya rawat, saya jaga ya. Saya jadikan tempat untuk ibadah, untuk menenangkan diri dari segala macam masalah ya, karena lumayan cukup berat masalah saya, pemirsa saya harus hadapi dengan tambah tegar dan sabar ya, karena hal ini nggak gampang buat saya. Oke, kemudian saya tidur dengan anak saya yang paling besar, yang laki ya, karena baru shift malam tuh, kerja di apotek, pulang jam 12 malam. Kita tidur berdua ceritanya pemirsa saya. Saya tidur di kamar belakang, anak saya tidurnya di depan, di kasur, di ruang TV ya. Setelah itu kan malam Jumat pemirsa saya ceritanya. Jadi enak gimana kita nih tidur di sini malam Jumat begini. Kita harus isi rumah ini biar hangat begitu ya, tegeuman begitu maksudnya. Setelah kita tidur lelap ya, saking lelapnya saya nyenyak banget tidurnya. Tengah malam tuh jam berapa ya, jam 12 lah atau jam 1 lah, ada suara orang yang menutup pintu kamar mandi. Bukan orang ya, sosok kali pemirsa saya, yang menutup pintu kamar mandi. Jeder, keras banget ya si pintunya itu, jeder, tutup. Padahal itu kamar mandi, saya cek kalau saya mau tidur seperti saya tutup ya, kok ada yang buka itu pintu kamar mandi, kata saya teh. Saya lihat, saya toong ya, lihat kok nggak ada siapa-siapa begitu ya, nggak ada orang, nggak ada siapa-siapa lah. Kemudian saya tidur lagi. Setelah itu ternyata ada suara lagi ya, kerudak-keruduk, jadi kayak orang yang banting-banting barang, geser barang, terus ada yang menggusur barang begitu ya. Jadi kedengaran banget pemirsa saya pas malam Jumat itu, jadi kerudak-keruduk kayak ada sesuatu hal yang bergerak di dapur ya, padahal nggak ada sesuatu barang sedikit pun di situ pemirsa saya. Udah saya tata di rak piring ya, saya lihat kosong melompong, nggak ada siapa-siapa. Ada suara geser barang tapi nggak ada apa-apa, kata saya teh. Ya udahlah, tidur lagi ceritanya. Terus saya bilang ke anak saya yang pertama, ini gimana, ada sesuatu hal yang aneh nih di sini, kata saya teh. Udah, kita putuskan aja tidurnya di kamar depan ya. Jadi kita pindah berdua nih di kamar depan, karena saking takutnya ya kita tidur sampai bernepetan karena takut pemirsa saya megang anak saya ke tangannya ya, tangan saya megang ke tangan anak saya karena saking takutnya pemirsa saya. Setelah itu saya tidur lelap. Di dalam tidur saya ternyata ada penampakan seorang sosok wanita ya, memakai kain kafan ya, tangannya terlentang seperti ini, memanjang ya.
di di depan pintu yang sebelah dapur ya. Itu mukanya borok, mukanya hitam banget ya, bahkan terlihat tulang-tulangnya itu sangat kelihatan banget ya. Jadi sosoknya itu angus ya, angus banget, ininya hitam, di sininya kayak di kerudung atau apalah, pokoknya putih pemirsa, membentang panjang ke sini sampai ke bawah putih semua. Saya kaget ya, saya astagfirullahaladzim, oh sosok ini mungkin yang selama ini mengganggu kita berdua. Karena bukan saya aja yang bisa melihat, anak saya pun yang pertama bisa melihat sosok ini ya, warawiri lewat begitu ya. Ternyata sosok ini menampakkan dalam alam bawah sadar saya, dalam tidur saya, menampakkan dari ceng begitu ya. Oh ini ternyata saya sebisa mungkin banyak-banyak berdoa di situ ya. Segala surat yang saya bisa saya baca di situ ya. Aduh ya Allah, sampai saya tertidur pula saya baca-baca terus sampai saya nunggu sampai subuh ya. Saya bukannya takut ya, tapi tolonglah jangan sampai mengganggu kami. Mungkin sosok ini tahu lah kita di sini untuk menenangkan diri, untuk menenangkan pikiran, untuk menenangkan batin. Sosok ini tahu dan paham kita lagi dalam masalah besar, tahu dan paham ya. Jadi kita di situ tidak terlalu banyak diganggu-ganggu amat ya, hanya satu kali waktu kita pertama kali menempati tempat tersebut ya, tidur paling pertama kita di situ. Ternyata sosok itu ya ingin ingin memperlihatkan kehadirannya kepada kami begitu aja ya. Jadi bukan untuk berniat mengganggu, bukan untuk berniat jahat, bukan untuk berniat untuk sesuatu hal yang jelek ya. Oke, setelah itu ya, karena sesuatu hal, karena capek ya, warawiri akhirnya kosong juga ya. Udahlah, itu masa lalu ya yang udah lewat. Jadi setelah saya merasakan hal yang ya, kata saya juga, di setiap rumah pasti ada, begitu aja lah. Mungkin orang yang tidak paham tidak akan bisa mengerti, begitu aja lah. Oke, sekian dulu videonya kali ini ya, mudah-mudahan terhibur dengan video ini tentang misteri ya. Jadi kita kemanapun, dimanapun tetap harus izin ya kepada yang punya tempat, walaupun itu udah jadi hak milik pribadi, tapi ya setidaknya ada penghuni lah. Jadi jangan seenaknya begitu. Jadi karena tempat ini udah saya lepas, jadi bukan urusan saya lagi. Oke, mohon maaf saya utarakan di sini karena ini ya namanya juga cerita misteri ya. Jadi sesuatu hal yang memang Allah ciptakan ya, berbagai macam makhluk, begitu aja ya. Sekian dulu videonya kali ini, kita akan berjumpa lagi nanti di video atau di vlog misterinya ya. Oke, terima kasih banyak, sampai jumpa lagi.